Pernah dengar kalimat nasi adalah sumber penyakit? Padahal masalahnya bukan di nasinya, tapi di cara kita mengonsumsinya. Faktanya, nasi putih memang bisa menyebabkan lonjakan gula darah jika dimakan sembarangan. Tapi kalau tahu cara yang benar, nasi tetap bisa jadi sumber energi yang sehat, bahkan untuk orang yang punya resiko diabetes. Jadi, jangan buru-buru tinggalkan nasi. Dengarkan baik-baik, karena di video ini saya akan jelaskan cara mengonsumsi nasi dengan benar agar terhindar dari diabetes dan penyakit lain. Sebagai dokter, saya sering sekali menemukan pasien yang berkata, "Dok, saya sudah berhenti makan nasi biar nggak kena diabetes." Padahal itu langkah yang keliru. Tubuh kita tetap butuh karbohidrat sebagai sumber energi utama, terutama untuk otak dan otot. Masalahnya bukan di nasinya, tapi di porsi, waktu makan, dan cara penyajiannya. Kalau salah, nasi bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Tapi kalau benar, nasi tetap bisa jadi bagian dari pola makan sehat seumur hidup. Masalah utama dari nasi putih adalah indeks glikemik yang tinggi. Artinya, nasi cepat diubah menjadi gula dalam darah. Ketika dikonsumsi berlebihan, terutama tanpa lauk yang seimbang, gula darah naik cepat. Insulin bekerja keras, lama-lama tubuh jadi resisten terhadap insulin. Inilah awal mula diabetes tipe 2. Belum lagi kalau nasi dimakan bersama gorengan, sambal manis, atau minuman manis. Kombinasi ini bisa membuat gula darah melonjak 2 kali lipat. Jadi kuncinya bukan hanya jumlah nasi, tapi juga apa yang dimakan bersamaan dengan nasi itu. Mari kita bahas cara mengonsumsi nasi yang benar. Porsi ideal untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 1/4 piring nasi atau kira-kira 4-6 sendok makan nasi matang per kali makan. Jangan isi piring dengan nasi saja. Sisakan ruang untuk sayur, lauk, dan sumber protein. Gunakan metode piring makan sehat. Setengah piring berisi sayur, 1/4 piring berisi sumber protein seperti ayam, ikan, tempe, tahu, dan 1/4 piring lagi baru untuk nasi. Kalau bisa, ganti sebagian atau seluruhnya dengan nasi merah, tinggi serat, menurunkan lonjakan gula darah. Nasi hitam atau beras coklat. Campuran nasi putih dengan nasi merah juga sudah lebih baik daripada 100% nasi putih. Serat dalam nasi merah memperlambat penyerapan gula, membuat kenyang lebih lama, dan baik untuk pencernaan. Dinginkan nasi sebelum makan. Efek resistant starch. Ini cara sederhana tapi efektif. Nasi yang sudah dimasak, lalu didinginkan di kulkas selama minimal 12 jam, mengandung resistant starch, sejenis pati yang tidak mudah dicerna dan bisa membantu menurunkan lonjakan gula darah. Boleh dipanaskan lagi sebelum makan, efeknya tetap ada. Jadi kalau mau lebih sehat, biasakan masak nasi untuk 1-2 hari, simpan di kulkas, baru panaskan saat ingin makan. Kombinasikan dengan lauk tinggi protein dan serat. Makan nasi tanpa lauk membuat gula darah cepat naik. Tapi kalau nasi dikombinasikan dengan ayam, ikan, telur, tahu, tempe, dan sayur berserat tinggi, maka penyerapan glukosa jadi lebih lambat. Gula darah pun lebih stabil. Jadi jangan pernah makan nasi sendirian. Hindari nasi yang terlalu lembek atau pulen berlebihan. Semakin lembek nasi, semakin cepat dicerna tubuh dan semakin cepat pula gula darah naik. Coba masak nasi dengan air sedikit lebih sedikit dari biasanya, agar teksturnya lebih perak, bukan lembek. Waktu makan juga penting. Hindari makan nasi terlalu malam, apalagi sebelum tidur. Karena pada malam hari metabolisme tubuh melambat, gula darah bisa tetap tinggi lebih lama. Idealnya, konsumsi nasi di pagi atau siang hari saat tubuh masih aktif membakar energi. Jangan makan nasi dengan minuman manis. Kombinasi nasi tambah teh manis atau nasi tambah kopi susu sama dengan bom gula. Lebih baik minum air putih, infused water, atau teh tawar. Minuman manis sebaiknya dikonsumsi sesekali saja, bukan setiap kali makan. Makanlah perlahan, kunyah nasi hingga lembut sebelum ditelan. Makan terburu-buru membuat tubuh sulit mendeteksi rasa kenyang. Akhirnya porsi jadi berlebihan. Tubuh butuh waktu sekitar 15-20 menit untuk memberi sinyal kenyang ke otak.
Kalau kamu ingin variasi, beberapa alternatif sehat pengganti nasi antara lain ubi rebus, kentang rebus, atau singkong rebus, asal tidak digoreng. Quinoa, shirataki, atau jagung rebus. Bisa juga campur nasi dengan sayuran cincang seperti wortel atau brokoli agar lebih tinggi serat dan rendah kalori. Dengan cara ini, kamu tetap bisa makan enak tanpa khawatir gula darah naik. Jadi intinya bukan berhenti makan nasi, tapi belajar makan nasi dengan cara yang benar. Kendalikan porsi, pilih nasi yang lebih sehat, dan kombinasikan dengan lauk bergizi. Kalau kamu menerapkan pola ini setiap hari, bukan hanya terhindar dari diabetes, tapi juga jantung lebih sehat, berat badan stabil, dan tubuh terasa lebih bugar. Ingat, nasi bukan musuh, tapi sahabat kalau kamu tahu cara bersahabat dengannya.